Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS Makrif NU 1 Kebasen yang luar biasa dahsyat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka atau nama lainnya adalah Microsoft Office Excel. Nah, Microsoft Office Excel ini itu kemarin kalian sudah mempelajari ya kegunaannya untuk apa saja, digunakan untuk apa saja, itu sudah ada di materi sebelumnya. Materi tentang Microsoft Office Excel. Oke, di sini kita akan mencoba membuka atau kita melihat tampilan dari Microsoft Excel itu seperti apa sih gitu. Nah, sebelum kita membuka Microsoft Excel, kalian harus tahu dulu icon dari Microsoft Excel-nya. Jadi setiap aplikasi yang terinstall, baik di laptop ataupun di Android atau di handphone gitu ya, pasti dia mempunyai icon atau logo gitu. Nah, dari logo itu pasti ada artinya masing-masing. Nah, di sini kita coba cari icon dari Microsoft Excel. Nah, ini iconnya seperti ini ya. Biasanya di bagian bawahnya itu ada tulisan Microsoft Office Excel. Untuk membuka aplikasi ini juga ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan mendouble klik icon. Masih ingat ya pelajaran double klik ya. Double klik adalah menekan tombol mouse sebelah kiri sebanyak dua kali. Kita coba cara yang pertama ya, itu dengan cara double klik. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office Excel. Nah, ini adalah kita menggunakan cara yang pertama. Kita tutup, kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kalian tetap cari kursornya, tetap cari iconnya, kemudian kalau sudah ketemu kalian klik kanan masih ingat ya, istilahnya namanya apa? Namanya klik. Oke, kita klik, kemudian kita pilih open. Nah, ketika sudah open, kita sudah masuk ke tampilan dari Microsoft Office Excel ini. Jelas ada perbedaan tampilan dari Microsoft Excel dan juga Word. Itu jelas ada perbedaan. Kalau Microsoft Word, dia tidak ada garis bantunya seperti ini. Kalau Microsoft Excel, itu ada garis bantunya. Nah, di dalam Microsoft Excel ini, itu terdiri dari kolom, di kolom namanya A, B, C, D, dan seterusnya itu disebut dengan kolom. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut dengan baris. Jadi Microsoft Excel ini terdiri dari kolom dan juga baris. Sampai ini bisa dipahami ya, bahwasanya di dalam Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan juga baris. Nah, kolom di dalam Microsoft Excel itu banyak sekali. Atau setelah set, jadi jangan berpikiran A, B, C, berarti sampai Z aja Pak, enggak. Jadi kolom yang ada di dalam Microsoft Excel itu bukan hanya sampai Z. Ketika Z sudah selesai, dia akan kembali ke A, B, A, C, A, D, sampai kita coba yang terakhir. Nah, ini adalah kolom yang terakhir adalah XFD. Ini kolom yang terakhir yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Ini dalam satu sheet, satu lembar kerja ya. Ingat, dalam satu lembar kerja itu terdapat kolom sampai dengan XFD. Itu kolomnya. Kemudian untuk barisnya, 1, 2, 3, dan seterusnya, kita lihat sampai bawah ada berapa. Nah, ini angkanya. Angkanya ini adalah baris terakhir yang terdapat di dalam Microsoft Office Excel untuk satu sheet-nya. Itu ya, di satu sheet atau satu lembar kerja. Kita kembalikan lagi ke atas. Di dalam Microsoft Excel pasti ada menu-menu ya yang biasanya kita gunakan untuk membantu kita atau mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu ya. Di sini ada menu, ada home, ada insert, ada back layout, ada formula, ada data, ada review, view, developer, dan juga worksheet. Nah, ini dua ini adalah custom. Kalau secara defaultnya atau secara umumnya ketika kalian pertama kali buka Excel itu hanya sampai dengan view ya. Bisa dipahami ya, menunya juga kurang lebih hampir sama dengan Microsoft Word dulu, ada home, ada insert, cuma ada perbedaan di bagian formula dan juga data gitu. Oke. Kemudian di dalam Microsoft Word itu pasti tetap di dalam Microsoft Excel pasti ada juga yang namanya judul. Nah, judul ini kalau di dalam Microsoft Word itu namanya adalah dokumen 1. Nah, ketika kalian pertama kali buka Microsoft Word itu pasti ada yang namanya judulnya namanya dokumen 1.
Kalau di dalam Microsoft Excel itu disebut dengan book 1 atau book 1 ya. Ini belum kita kasih nama. Ya, kita belum kasih nama, ini masih defaultnya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, misalkan kita coba membuat data absen ya, yang terdiri dari nomor, kita tekan di bagian sini nomor, kemudian di bagian sini nama, di bagian sininya ada kelas. Ini kolom ini kita bisa tarik ya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, mau seberapa besarnya atau seberapa lebarnya, mau seberapa kita atur bebas sesuai dengan kebutuhan saja. Nomor, karena ini biasanya nomornya hanya isi 1, 2, 3, maka kita persempit. Nah, kalau untuk namanya, karena biasanya kan ada nama siswa yang lumayan panjang gitu ya, kita bisa tarik sampai sini. Kelasnya juga sama. Oke. Nih. Nah, setelah itu kita ratakan dulu, karena ini posisinya masih seperti ini ya. Biasanya kan posisi untuk judul di paling atas itu ya, itu biasanya di bagian tengah. Sama menggunakan paragraf. Pada dalam Microsoft Word juga sama ya, kita menggunakan paragraf center. Di Excel pun sama, kita menggunakan paragraf, kemudian kita pilih yang center. Otomatis ini posisinya ada di tengah. Oke, seperti itu. Kemudian untuk nomornya bisa kalian isi 1, 2, 3, 4, 5. Kita sampai 5 dulu ya. Sama, karena kita posisinya pengen di tengah, kita tengahkan menggunakan center. Namanya diisi silakan bebas, boleh misalkan Ahmad, kemudian siapa lagi ya, Andi yang sering, kemudian Bagus, kemudian Triana, kemudian siapa lagi nih, Somad gitu ya, misalkan ya, kita Somad. Nah, untuk kelasnya kita ada ya beda-beda, misalkan dari 7 KKO, misalkan 8 PK, ini sebagai contoh, 9 KKO, 9A, 9D sebagai contoh saja. Nah, sampai sini bisa ya. Kemudian karena ini tampilannya kotak-kotak, ini fungsinya adalah terdiri dari kolom dan baris ini supaya mempermudah kita ketika kita menginputkan data ya, karena Microsoft Excel itu biasanya berisi tentang data yaitu berupa angka ya, biasanya sering menggunakan angka di kelas. Kemudian tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian mencoba untuk print out, kita coba print out ya, coba kita print preview. Nah, maka tampilannya polos. Walaupun tadi ada alat bantunya berupa kolom dan baris, tapi ketika dicetak dia tidak akan terikut ya, tidak ikut ada baris-barisnya. Kita harus menambahkan lagi yang namanya border gitu. Jadi kita border ini, kita blok ya, masih ingat pelajaran blok, kita klik, kemudian kita kliknya kita tahan, kemudian mouse kita tarik. Nah, ini namanya drag, kemudian kita pilih border bagian sini, kita pilih all full border. Kita lihat perbedaannya, print preview. Nah, ini sudah ada kotak-kotaknya ya, atau ada alat garis-garis ini. Jadi tadinya kan tidak ada polos, sekarang sudah ada karena sudah menggunakan border. Oke, ini datanya sementara seperti ini dulu. Nanti kita akan tambahkan misalkan di sini mata pelajaran ya, misalkan kita bisa tambah mata pelajaran nanti, atau nilai, kita bisa masukkan nilai di sini, kan nilai apa gitu, nanti kita masukkan. Sementara kita sampai sini dulu. Nah, jangan lupa setelah kita melakukan tugas seperti ini, agar pekerjaan yang kita lakukan ini tidak hilang, kita harus menyimpan dokumen. Caranya adalah itu ada 3 cara ya, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kalian masuk ke Office Button ini. Office Button adalah menu yang urgent ya, atau menu yang sangat penting di dalam Microsoft Word maupun di dalam Microsoft Excel. Kita klik Office Buttonnya, kemudian kita pilih Save. Ini cara yang pertama, ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa langsung menekan Quick Access, tombol Quick Access Save di sini. Itu ada ikonnya.
icon save, kita klik icon save. Nah, maka tampilannya pun sama ya. Tampilannya sama gitu. Nah, atau mungkin kita menggunakan cara yang terakhir nih, yaitu menggunakan tombol kombinasi. Tombol yang kita gunakan adalah CTRL plus S. Kita tekan secara bersamaan tombol CTRL dan juga S. Maka hasilnya sama. Nah, setelah itu file name ini yang tadinya book1 kita rubah menjadi nama file kita yang kita inginkan. Misalkan di sini kita kasih nama daftar